Pemirsa, kendaraan minibus berpenumpang 9 orang masuk ke dalam jurang sedalam 30 meter di jalan lintas provinsi di Sumatera Selatan. 1 orang meninggal dunia dan penumpang lainnya luka-luka. Sebuah minibus bernomor plat BG1370F masuk ke jurang sedalam 30 meter. Evakuasi mobil pun berjalan lamban karena dalamnya jurang. Mobil berangkat dari wilayah Ranau menuju Muara II saat hendak pulang ke Batu Raja. Kecelakaan lalu lintas tunggal ini terjadi di Jalan Raya Lintas Provinsi, tepatnya di Desa Pelawi, Kecamatan Buairawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Rumah itu iyo. Korban tadi yang nyampak jurang tuh naik ini ngetok rumah ya? Iya. Ngomong apa dia? Ngomong siapa mana dia? Minta tolong kami itu aja. Mobil kami campak di jurang. Diduga sopir bernama Firdaus kelelahan dan mengantuk akhirnya terjun ke dalam jurang. Mungkin lelah ataupun pas itu kan 19.30 itu kan cuacanya agak gelap itu ya. Mungkin cuaca hujan. Mungkin bisa kita lihat jalannya kan meningkung kan. Mungkin tingkat konsentrasi sudah menurun, masih dipakai. Satu penumpang wanita asal Kota Batu Raja meninggal dunia di TKP, sedangkan penumpang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kini kasus laka lantas tunggal ini ditangani Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, Ainis melaporkan. Kawanan pelaku pencurian rumah mewah dibekuk tim Jatanras Polres Jakarta Barat. Pelaku telah beraksi sebanyak 8 kali di wilayah Jakarta dan berhasil merampok uang senilai 500 juta rupiah. Gimana? Barang gimana? Ya, gimana? Pelaku pencurian rumah mewah yang ditinggal liburan ditangkap di kediamannya di Kendal, Jawa Tengah. Pelaku berhasil ditangkap tim Jatanras Polres Metro Jakarta Barat setelah 3 hari melarikan diri. Polisi menyita sejumlah alat bukti, seperti pakaian dan linggis modifikasi yang digunakan pelaku. Para pelaku merupakan spesialis pencurian rumah kosong yang telah beraksi sebanyak 8 kali di wilayah Jakarta. Pernah melakukan sebelumnya, kemudian memang ini unik, usianya di atas 50 semua ya, usia 50 dan mereka juga senior, ahli spesialis rumah kosong. Sebelumnya, pelaku terlebih dahulu mengintai rumah korban untuk mengetahui kondisi rumah dan waktu yang tepat untuk beraksi. Bapak tahu itu rumah kosong tidak? Dikecelok kalau nggak ada yang keluar. Dia apa? Dikecelok dulu gembok. Dikecelok? Iya. Diketok? Iya. Oh, oke. Kalau nggak ada reaksi ya kan baru kita masuk. Tapi sempat ada orang yang di dalam itu salah. Kita nggak tahu. Pencurian rumah terungkap saat pemilik rumah kembali usai berlibur pada 21 Mei lalu. Pintu rumah dan berangkasnya rusak. Ia kehilangan emas, pecahan mata uang asing hingga sejumlah sertifikat berharga yang nilainya mencapai 500 juta rupiah. Polisi masih mencari satu pelaku yang masih buron. Sementara 3 pelaku yang tertangkap dijerat pasal pencurian dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Pemirsa, warga Kota Padang, Sumatera Barat dihebohkan oleh penampakan seekor buaya muara berukuran 2 meter di Sungai Pagang. Pasalnya, jarak sungai dengan pemukiman hanya 50 meter saja. Yang muara berukuran 2 meter ini tampak santai berjemur di atas papan di Sungai Pagang. Penampakan buaya ini sontak membuat heboh warga dan menjadi tontonan. Buaya muara ini sebelumnya juga sempat menampakkan diri di sekitar lokasi dan sudah merupakan yang kedua kalinya terjadi. Masyarakat pun diimbau agar tidak beraktivitas di pinggir sungai karena bisa membahayakan diri. Diduga buaya tersebut tergusur dari habitatnya karena adanya aktivitas penambangan pasar ilegal di kawasan muara sungai. Warga pun berharap agar buaya tersebut bisa ditangkap oleh pihak BKSDA dan dikembalikan ke habitatnya lagi. Nah, pemirsa, dari Sumatera Barat kita ke informasi dari Jawa Tengah. Ini ada tradisi lebaran identik dengan saling memaafkan kan. Tapi yang satu ini cukup beda. Di Boyolali ini ada yang unik, lebaran identik dengan arak-arakan keliling kampung. Nah, tapi yang diarak ini bukan warga, melainkan sapi. Wah, langsung aja nih kita lihat keseruannya. Selintas tidak ada yang berbeda dengan sapi-sapi ini. Tapi coba lihat kalung dari beberapa sapi.
Ya, sejumlah sapi di Boyolali, Jawa Tengah menggunakan kalung berupa ketupat. Ini merupakan tradisi Syawalan unik yang dijalankan warga lereng Gunung Merapi, yaitu lebaran sapi. Tradisi ini dilakukan dengan mengarak sapi keliling kampung sambil diberi kalung ketupat. Dalam situasi pandemi seperti ini diadakan secara eksperimen, itu sederhana, tidak ada yang terbatas. Iya, tidak terbatas. Tidak ada yang ngatur, tapi cuma masing-masing sendiri, individu masing-masing. Terus nanti ini diarak kemana? Ini jarak dari sebelah sini sampai ke sebelah Keliling kampung. Ya, keliling kampung sebelah timur Busan. Tradisi sapi dilakukan dengan harapan ke depan ternak sapi bisa tumbuh menjadi lebih baik. Lebaran sapi dilakukan setiap lebaran ketupat atau 7 hari setelah lebaran atau Idul Fitri. Usai diarak keliling kampung, ternak-ternak kemudian dikembalikan lagi ke dalam kandang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, rendah hati merupakan satu karakter yang baiknya tumbuh dalam diri setiap manusia. Tak hanya bermakna pribadi, tetapi juga harus diterapkan dalam lingkungan pekerjaan. Halal bihalal MNC Group menekankan pentingnya rendah hati sebagai pondasi beradaptasi di tengah pandemi. Halal bihalal MNC Group digelar secara virtual dengan tema Sucikan Hati, Eratkan Silaturahmi di Masa Pandemi. Acara yang diikuti lebih dari 5.000 karyawan MNC Group ini diisi dengan tausiah dan motivasi diri oleh Gus Miftah. Gus Miftah menekankan amal ibadah di bulan Ramadan harusnya bisa menjadi modal untuk menguatkan karakter diri dan kecerdasan untuk beradaptasi di tengah pandemi. Saya selalu mengatakan begini, orang yang pada akhirnya selamat menghadapi pandemi COVID-19 itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang kuat, bukan orang yang sehat. Tetapi yang akan selamat menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah orang-orang yang benar-benar mampu beradaptasi dengan cepat dengan semua perubahan yang ada. Senada dengan Gus Miftah, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo berharap setiap karyawan MNC Group untuk memiliki sifat rendah hati agar menciptakan budaya kerja yang suportif dan nyaman. Kemampuan untuk melakukan adaptasi yang tadi disampaikan oleh Gus Miftah itu sangat relevan. Tapi orang yang mau adaptasi itu orang yang mau mengakui kelemahannya. Artinya orang ini harus betul-betul ada kerendahan hati. Dia melihat dirinya, apa kekurangannya, sehingga dia melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan, dan sehingga akhirnya dia bisa melakukan adaptasi dengan baik. Di tengah angka penularan COVID-19 yang masih terjadi di berbagai daerah, kita semua diajak untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Melambangkan persatuan dan euforia, bola resmi Euro 2020 dinamakan Uniforia. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.